Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Az-Zamakhsyari. Bahwa Zamakhsyari adalah seorang ulama jenius yang sangat ahli dalam bidang ilmu nahwu, kemudian bahasa, sastra, dan ilmu tafsir. Pendapat-pendapatnya tentang ilmu bahasa Arab diakui dan dipedomani oleh para ahli bahasa. Karena keorsinilan dan kecermatannya, beliau adalah seorang penganut faham Mu'tazilah dan bermadhab Hanafi. Beliau juga menyusun kitab Al-Kasyaf untuk mendukung akidah dan madhabnya. Zamakhsyari lahir pada hari Rabu, tanggal 27 Rajab, tahun 467 Hijriah, atau pada tahun 1074 Masehi, yang berada di sebuah desa kecil di wilayah Khawarizmi. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Qasim Mahmud. Ayahnya bernama Umar bin Muhammad bin Umar, berasal dari Khawarizmi atau Turkestan yang berada di Asia Tengah. Abu Al-Qasim Mahmud populer dengan nama sebutan Az-Zamakhsyari yang dinisbatkan kepada kampung halaman tempat kelahiran beliau. Zamakhsyari dilahirkan dan dibesarkan dari suasana keluarga muslim yang taat dan patuh. Ibunya adalah sosok wanita yang sangat lembut dan perasa, di mana ketika Zamakhsyari masih kanak-kanak, beliau pernah mengikat kaki seekor burung dengan benang, dan ketika burung yang terikat itu lepas dari tangannya, beliau berusaha mengejarnya, tetapi beliau berhasil menarik tali burung itu, dan kaki burung itu pun patah. Dan melihat kejadian itu, ibunya merasa sangat iba dan berkata, "Semoga Allah memotong kakimu sebagaimana kau memotong kaki burung itu." Ucapan sang ibu bukan dimaksudkan untuk mengutuk anaknya, melainkan sebagai ungkapan betapa lembut perasaan dan kasih sayangnya, walaupun hanya terhadap binatang, sekaligus mendidik anaknya agar menyayangi makhluk Allah. Peristiwa itu sangat membekas dalam jiwa Zamakhsyari. Apalagi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kaki Zamakhsyari memang harus dipotong karena musibah yang dialaminya. Dan dalam satu peristiwa di Khawarizmi, dia tertimpa longsor salju. Dan menjelang usia remaja, Zamakhsyari termasuk pemuda gemar merantau atau mengadakan perjalanan. Dan beliau mencari ilmu pengetahuan dan juga menambah pengalaman. Wilayah-wilayah yang sempat beliau kunjungi antara lain Bukhara, Baghdad, Khurasan, dan tempat berkunjung ke Baitullah sebanyak 2 kali. Pada kunjungannya yang kedua, beliau sempat agak lama tinggal di sekitar Ka'bah. Beliau menetap di sana selama 2 tahun, bertetangga dengan Baitullah. Hal inilah yang menyebabkan beliau mendapatkan julukan Jarullah, tamu Allah, yang akhirnya
beliau kembali ke tanah kelahirannya pada malam Arafah tahun 538 Hijriah di wilayah Jurjaniyah atau Khawarizmi. Beliau wafat, sebagian orang Mekah meratapi kepergian Jamaksari dengan menggubah beberapa bait syair. Mengenai kegiatan rihlah, Jamaksari memaparkan lawatan ke Bukhara yang pada saat itu dikenal sebagai negeri yang syarat dengan cendekiawan serta sastrawan. Jamaksari sengaja dikirim oleh ayahnya agar kelak menjadi sastrawan yang memungkinkan untuk memperoleh posisi terhormat dan juga fasilitas yang cukup baik dari pihak pemerintah yang berkuasa pada waktu itu, yakni Nizam al-Muluk. Maksud seperti itu tergambar dari beberapa puisi dalam dewan adabnya. Jamaksari menceritakan sendiri bahwa pada mulanya beliau berambisi untuk memperoleh jabatan dan fasilitas yang terhormat. Dan juga disebutkan olehnya bahwa kegagalan meraih semua ambisinya merupakan motif yang mendorongnya untuk meninggalkan negerinya menuju Khurasan. Lalu beliau beralih ke Isfahan dan disinilah beliau benar-benar merasa jera dengan ambisi itu. Dan pada tahun 512 beliau mengalami sakit yang agak parah dan beliau berjanji meninggalkan ambisinya itu. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke kota Baghdad untuk belajar fikih dan hadis, yang kemudian ia bertekad untuk membersihkan jiwanya dari pengaruh hawa nafsu, yakni hawa nafsu kekuasaan dan ketamakannya, yaitu untuk menuju ke hadirat Allah sebagai raja segala penguasa. Kemudian beliau melawat ke kota Mekah selama 2 tahun di sana, dan beliau mempelajari kitab Sibawai, pakar gramatika Arab yang sangat masyhur. Demikianlah kisah biografi Jamaksari.